Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak Penguji PPG dalam jabatan 2002. Perkenalkan, nama saya Ustaz Riki SST, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Padang NIM 22314235. Saya mengajar di SMK Negeri 9 Garut, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Hari ini Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 11 TKJ 1 dengan materi konfigurasi VLAN pada router mikrotik dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Mohon saran dan masukannya dari Ibu Bapak Penguji untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar bisa memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkah belajar hari ini? Siap. Semangat pagi. Pagi. SMK? Bisa. SMK 9? Pasti bisa. Safety komitmen. Safety adalah tanggung jawab saya. Konfigurasi dan pengujian VLAN-nya. Ya, mengapa dalam sebuah jaringan perlu dikonfigurasi VLAN? RAN adalah penghubung antara VLAN satu dan VLAN lainnya. Apa saja yang dikonfigurasi di router itu? Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semua? Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini ya, seperti biasa ya, kita apel dulu ya. Perhatian semuanya, pimpinan saya ambil alih. Siap, gerak. Lapor 11 TKJ siap memulai pelajaran. Laksanakan. Siap laksanakan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, gerak. Terima kasih. Ya, kebiasaan dalam melaksanakan apel pagi ini ya, kita membiasakan bahwa kita harus disiplin. Ya, dengan adanya baris dengan rapi, kemudian berdoa, itu salah satu ciri kita betul-betul menerapkan kedisiplinan. Melatih sejak sekarang. Allah berfirman ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Tentunya ya, segala sesuatu yang ada di diri kita, kalau kita tidak berinisiatif untuk merubahnya, itu tidak akan terjadi gitu kan. Ya, jangan sampai kalian mau pintar gitu kan ya, tapi belajar enggak. Sebelum kita memulai pembelajaran ya, seperti biasa kita membaca surat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Shadaqallahul alim. Semoga dari hasil dari kita membaca surat Al-Quran ini ya, kita senantiasa diberi ketenangan ya, terutama diberikan kebarokahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Absen dulu ya. Ya. Oke, Ardia ada, Asabina, Muhammad Pardan, Muhammad Dapak, Nugraha, Pujianti, Rianti, Salwa, Siti Sofia, Sabrul, Winnie, Segia, ya semua ya? Oke, sehat? Ya, masih semangat? Oke, ya. Semangat pagi! Pagi, tetap semangat luar biasa.
SMK? Bisa. SMK 9? Pasti bisa. TKJ 9 Garut? Kuat, cerdas, bersemangat. Safety komitmen. Safety adalah tanggung jawab saya. Bagus, tepuk tangan untuk kalian. Oke, ya. Oke, selanjutnya. Ya, materi kita ya di pertemuan berapa sekarang? Pertemuan 4 ya, tentang konfigurasi dan pengujian VLAN-nya. Nah, kemudian selanjutnya, mengapa kita mengkonfigurasi VLAN? Ada yang tahu? Untuk membagi jaringan. Untuk membagi jaringan. Bagus. Ada lagi? Supaya dapat dikelola secara efisien. Supaya dikelola lebih efisien. Ada lagi? Oke. Biar lebih aman. Ya, yang lainnya. Tadi siapa namanya? Syahrul ya? Iya, Syahrul. Ada yang lainnya? Ayo. Rianti. Untuk bisa melakukan manajemen kontrol terhadap lalu lintas data. Oke, untuk manajemen kontrol lalu lintas data. Bagus ya. Kemudian, nah di sini ada capaian pembelajaran ya. Pada akhir fase E ini peserta didik mampu memasang perangkat jaringan ke dalam sistem jaringan, kemudian mengganti perangkat jaringan sesuai dengan kebutuhan, kemudian mengkonfigurasi dan menguji VLAN. Ya. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajarannya ya, secara kelompok peserta didik dapat memasang switch. Ya, di sini memasang switch meliputi kegiatan pemasangan switch dan perangkatnya, menghubungkan switch, mengkonfigurasi switch. Kemudian secara kelompok peserta didik mampu menguji switch yang meliputi kegiatan pengujian perangkat switch sebelum dan setelah terpasang pada jaringan. Tujuan pembelajarannya itu sekarang penilaiannya ya, penilaiannya yang pertama di sini ada penilaian sikap. Nah, di penilaian sikap ini yang akan Bapak nilai yaitu yang pertama gotong royong, ya kerjasama komunikasinya, benar kritis, mengidentifikasi, mengolah informasi dan gagasan, kemudian menganalisis dan menyimpulkan. Kemudian penilaian pengetahuannya, ya kesesuaian menjawab pertanyaan, ya nanti didiskusi tentunya ini. Penarikan kesimpulan. Kemudian ada penilaian keterampilan. Nah ini yang paling penting ya. Di dalam penilaian keterampilan ini yang pertama mengidentifikasi alat dan bahan, ya kemudian mengkonfigurasi VLAN ya. Kemudian ada membuat media presentasi ya, kemudian mempresentasikan hasil observasi. Ya, kemudian selanjutnya Bapak nanya, ya mengapa dalam sebuah jaringan perlu dikonfigurasi VLAN? Ini apa alasannya? Nah, kemudian bagaimana cara mengkonfigurasi router untuk melakukan routing antar VLAN pada perangkat RB941. Nah, jadi kalau kemarin itu di sini ada beberapa alasannya. Nah, sekarang kalian buktikan dengan cara mempraktekan. Ya. Oke. Coba kalian bentuk kelompok. Ya, silakan bentuk kelompok. Kita akan berdiskusi. Oke, bentuk kelompok. Kelompoknya udah ada. Ya, silakan bentuk kelompok. Ya, duduknya cari tempat yang kalian anggap nyaman. Nah, udah berkelompok? Udah. Nah, kalau sudah berkelompok, nah di sini kita akan mengerjakan LKPD ya. Jadi LKPD-nya nanti silakan download dulu di http://bit.ly LKPD dan pertemuan 4. Nah, di sini bisa di-scan ininya. Ya. Bisa di-scan. Ya. Nah, kemudian ya, di lembar kerja peserta didik ini kalian yang mengerjakan LKPD ya, kemudian nanti ya melakukan penyelidikan dan mencari referensi yang diperlukan. Nah, ini nanti di sini ada beberapa beberapa referensi ya, kemudian menyusun solusi dan presentasi ya. Selanjutnya, nah saatnya kalian berdiskusi. Jadi apa yang perlu didiskusikan? Yang perlu didiskusikan adalah nih, Bapak punya sebuah kasus ya. Nah, kasusnya seperti gini ya. Bagaimana cara mengkonfigurasi router untuk melakukan routing antara VLAN pada perangkat RB941? Ya. Dengan ketentuan, dalam kegiatan ini siswa bertindak sebagai teknisi jaringan.
Kemudian tugas siswa sebagai teknisi adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah jaringan internet. Ya, internet tersebut di-share ke lab TKJ sebagai VLAN 10 dan lab DKV sebagai VLAN 20. Nah, melalui jalur kabel. Dengan konfigurasi sebagai berikut. Identifikasi dan buatlah daftar kebutuhan jaringan, kemudian buatlah spesifikasi perangkat yang dibutuhkan. Jadi nanti diidentifikasi apa saja ya alat dan bahan yang akan digunakan. Nah, Bapak di sini sudah menyediakan ya. Nah, ya di sini ada beberapa perangkat jaringan, silakan kalian tentukan sendiri sesuai dengan proyek yang akan dibuat. Kemudian selanjutnya, nah gambar kerjanya kira-kira seperti gini. Nah, di mana ketentuannya konfigurasi VLAN pada internet dengan ketentuan VLAN 10. Nih untuk VLAN 10 ya. VLAN ID 10, name lab-nya TKJ, kemudian IP Ethernet-nya 192.168.11.0/24. Kemudian untuk adminnya ya 11. Titik 1. Nah, kemudian selanjutnya ini konfigurasi ya, maaf. Nah, ini konfigurasi router, IP header, router terhubung dengan internet secara DHCP ya. Kemudian untuk mode terangnya, nah di sini mode terang, di sini ada mode terang kan? Ya, ada mode terang, yaitu bisa memakai either 3 atau 4, jadi bebas. Itu adalah skema kerjanya ya. Kemudian selanjutnya menyusun rencana ya. Dalam menyusun rencana ini adalah tentukan alat dan selanjutnya menyusun jadwal. Nah, kegiatan siswa. Kemudian selanjutnya evaluasi pengalaman. Nah, ini nanti kalian isi ya. Ada temuan selama praktek. Kemudian tanggapan, pertanyaan atau kelompok lain ya. Ketika diskusikan, nah, dituliskan di sini. Kemudian jawabannya, kemudian kesimpulan. Masih bingung? Oke ya. Kalau masih bingung ya, ya kita pelajari sekarang ya. Kalian silakan buka di sini. Ya, di sini ada bahan ajar ya, bahan ajar linknya itu kan ada bahan ajar PKPJ ya. Kalian buka internet di apa? Nih, kemudian di sini ada pertemuan 4 ya, bisa dibaca. Pertemuan 4 di sini bisa dibaca. Ya, bisa dibaca ini ya. Ada langkah-langkahnya di sini apa yang perlu dipersiapkan. Ada kemudian sukanya video, Bapak juga menyediakan di sini adalah videonya ya, terdiri dari 5 langkah ya, 5 part. Nah, di mana ada skema gambar kerja, koneksi router ke internet, link-linknya udah ada di sini. Jadi kalian coba pelajari ya, amati video ini, kemudian pelajari ya, kemudian praktekkan. Ada yang ditanyakan? Paham ya? Paham. Oke, kalau paham silakan sekarang kerjakan. Silakan, ini biasa ya. Cek kabel, alat dan bahan. Nah, ini ada testernya, kemudian ada routernya, peralatan dan lain sebagainya. Berarti setiap kelompok memerlukan 2. Sok nantilah sesuai kebutuhan kalian. Oke, silakan kalian tentukan. Perwakilannya, perwakilan ngambilnya. Ya. Nah, sok perwakilan tiap kelompok ambil. Ya, cek dulu kabelnya. Ya. Kabelnya cek dulu. Properties. Kemudian nah, ya, double klik. Nah, itu tuh diobtenkan. Oke, cari sumber internetnya. Ini sumber internetnya udah ketemu belum? Sok cari. Ada sumber internetnya. Ini udah? Udah ya. Nah, bagus. Ini udah tinggal konfigurasi. Oke, itu masih proses ya. Ini kelompok 1. Kelompok 1. Ini kelompok 2 ya. Jangan lupa ya, tuliskan apa kendala-kendalanya ketika sedang praktek. Mana KPD-nya? Oke, ada masalah?
Oke. Iya. Udah terkoneksi ke internet? Pilannya udah. Iya, bagus. Lihat. Oke, waktunya sudah habis untuk praktek. Oke, jadi ya, persiapkan untuk kelompok 3 presentasi. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Usep untuk memberikan kami waktu mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami sudah membahas tentang konfigurasi VLAN atau virtual LAN. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nisrina Zahia sebagai moderator di kelompok 3. Selanjutnya ini rekan-rekan saya, ada Kak Salwa, ada Kak Friska, Kak Sofi, dan Kak Fardan. Sebagai pemateri selanjutnya akan dijelaskan oleh Friska. Mengapa dalam sebuah jaringan perlu dikonfigurasi VLAN? Karena router board mikrotik adalah perangkat layer 3 atau network di dalam susunan OSI 7 layer, yaitu sebuah perangkat router yang bertugas melakukan forwarding atau meneruskan paket data satu jaringan atau network ke jaringan yang lain. Router board mikrotik juga mendukung fitur VLAN atau virtual LAN, yaitu sebuah fitur yang memungkinkan kita dapat membuat dan mendistribusikan 2 atau lebih segmen jaringan yang berbeda secara logis pada satu interface fisik yang sama. VLAN ini biasanya digunakan untuk menghemat kabel, segmentasi jaringan, serta sebagai solusi terhadap keterbatasan interface fisik pada sebuah. Nah, untuk mempraktikkan konfigurasi VLAN di mikrotik router board, yaitu ada alat dan bahan. Alat diantaranya yaitu ada professional komputer, router RB941, crimping tools, dan lens sensor. Dan untuk bahan yaitu ada kabel UTP dan RJ45. Konfigurasi VLAN di mikrotik router board. Ada susunannya. Menyusun jadwal. 1. Menentukan alat dan bahan perlu waktu 5 menit kurang lebih. Menyiapkan alat dan bahan sekitar 5 menit. Ketiga, memasang perangkat jaringan 5 menit. Konfigurasi router dan switch sekitar 20 menit. Menguji hasil konfigurasi 5 menit, melengkapi LKPD dan membuat presentasi 15 menit. Gambar di samping merupakan kerja VLAN. Yang terdapat 2 buah perangkat router board mikrotik, di mana yang satu router board akan berfungsi sebagai internet gateway, yang ini, dan satu router board akan switch VLAN dan akses yang ini. Router yang ini sebagai Ethernet gateway dan yang ini sebagai switch, di mana koneksi fisik tersebut nantinya akan membawa 2 informasi VLAN ID trunking, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Akan membawa 2 VLAN 10 dan VLAN 20 di Ethernet 2 dan Ethernet 3. Kemudian dari interface Ether 4, Ether 3 akan bertindak sebagai akses port, masing-masing akan mengeluarkan VLAN ID 10 Ethernet 2 dan VLAN ID 20 Ethernet 3. Koneksi router ke internet. Yang pertama, kita masuk ke aplikasi Winbox, lalu di sana ada tab masuk ke IP, klik DHCP client. Yang kedua, masuk ke IP DNS, ada tambahkan checklist allow remote request. Lalu lanjut ping ke Google.com untuk pengecekan internet, atau bisa langsung ke terminal. Untuk VLAN 10 kita kasih IP 192.168.1.1/24. Untuk interface-nya masuk ke VLAN 10. Untuk VLAN 20 kita berikan IP 192.168.32.1/24. Untuk interface-nya untuk Ether 20. Selanjutnya, setelah kita memberikan IP address untuk VLAN dan juga admin, selanjutnya kita mengkonfigurasikan firewall NAT-nya supaya internet ini bisa terbuka untuk Ether 2, Ether 3, dan Ether 4. Caranya di Winbox kita cari IP lalu masuk ke firewall.
di firewall kita cari ada di jajaran atas. Nah, terus general. Setelah dibuka, tampilannya akan banyak ya. Di tampilan general akan ada jajaran change. Nah, di change ini kita pilih source net. Terus nanti di jajaran paling bawah akan muncul tulisan ada interface dan port interface. Nah, kita ubah port interface-nya menjadi either 1 supaya karena sumber internet masuk ke port either 1. Dan nanti setelah kita masuk ke general, kita cari action. Setelah action, kita ubah menjadi masuk urade, nanti ada pilihannya. Setelah mengkonfigurasi firewall net, selanjutnya kita melakukan konfigurasi DHCP server supaya either 2, 3 dan 4 mendapatkan IP secara otomatis dari router. Caranya kita konfigurasikan untuk either 2 dulu. Kita masuk ke IP lalu cari DHCP server. Kita akan setting untuk either 2. Setelah masuk ke DHCP server, cari dengan nama DHCP setup, lalu kita next saja sampai tampilan complete successfully. Nah, seperti ini teksnya. Sama untuk VLAN 10 dan 20 juga setting seperti either 2 tadi. Dan catatan router yang tadi kita konfigurasikan sudah selesai dikonfigurasi. Selanjutnya kita ganti kontrol ke router yang satunya lagi yang akan bekerja menjadi switch. Nah, karena ini alatnya router bukan switch, kita membuat switchnya dari router ini dengan cara membuat bridge untuk either 1, 2 dan 3 menjadi switch. Jadi port 1, 2 dan 3 ini karena router kita gabungkan supaya menjadi switch. Untuk selanjutnya kita membuat VLAN pada switch. Jadi kan switch ini masih polos ya, belum ada apa-apanya. Kita ingin menambahkan VLAN 10 dan 20. Caranya kalian cari tulisan switch nanti di samping kiri winbox. Nah, klik switch terus tambahkan VLAN 10 dengan VLAN ID 10. Port either 1, either 2. Maksud either 1 di sini. Nah, kan router teh membawa 2 informasi VLAN-nya 10 dan 20 masuk ke either 1. Itu alasannya kenapa tadi pas port ada either 1, either 2. Nah, either 1 itu untuk menerima informasi VLAN, sedangkan either 2 untuk mengeluarkan informasi. Jadi VLAN 10 nanti dikeluarkan dari port 2 ini. Nah, selanjutnya kita pengecekan untuk VLAN 10 apakah terhubung ke internet. Kita hubungkan ISP ke router either 1, lalu kita hubungkan dari router dari port either 4 ke either 1 di switch mode terang. Lalu kita masukkan kabel ke port VLAN 10 dari either 2 ke personal komputer. Lalu kita cek apakah mendapatkan IP address dari VLAN 10 atau tidak. Terus kemana? Jika sudah, artinya si PC ini sudah mendapatkan IP address yang disediakan oleh VLAN 10 yaitu 926831.0. Apakah terhubung ke internet? Coba saja masuk ke CMD terus ketikkan perintah pinggoogle.com atau 8888. Jika berhasil tulisannya akan reply from. Kalau gagal, request timeout. Lanjut, lakukan hal yang sama untuk VLAN 20. Tinggal ubah saja ininya portnya. Kan VLAN 10 dari port 2, VLAN 20 mah jadi dari either port 3. Kita pindahkan saja dari port either 3 ke personal komputer. Mendapatkan IP address untuk VLAN 20. Jika sudah, lakukan yang sama. Apakah terhubung ke internet dengan ke CMD pinggoogle atau 88. Karena keterbatasan waktu, kami lupa untuk men-screenshot hasil praktek kami kalau bahwa praktek kami sebenarnya sudah berhasil. Nah, untuk kendala dalam praktik, kendala yang kami alami saat melakukan praktik antara lain, router tidak terdeteksi oleh komputer, mungkin karena colokannya kurang terpasang dengan baik. 2, salah menambahkan IP address pada internet atau lupa.
Jadi setiap memberikan IP address pada tiap port harus ingat, jangan sampai lupa. Salah pasang kabel sangat memungkinkan. Lupa menambahkan VLAN pada switch dan men-setting firewall pada router. Ini bisa terjadi, ini bisa terasakan ketika tidak ada internet. Kita lupa men-setting firewall dan router. Kabel pabaliut pasti dicium listrik sampai nyengatnya kesetrum, lupa menambahkan prefix pada IP address. Oh iya, jadi pada IP address itu tadi jangan sampai lupa untuk menambahkan prefix. Nah, yang 24 ini. Ya, sekian. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Bagus ya. Nah, itu mungkin hasil dari pekerjaan dari kelompok 3 ya. Jadi selama praktek tadi ya menghasilkan langkah kerjanya ya seperti gitu. Kemudian kendala-kendalanya juga. Nah, ini udah terselesaikan ya. Udah terselesaikan. Ini udah sukses. Udah sukses ya, meskipun ininya tidak. Nah, di screenshotnya nanti kalau misalkan di LKPD itu harus ada ya di screenshotnya. Oke, lanjutkan, kembalikan lagi ke kelompok 3. Baik, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang belum mengerti, silakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Rianti Agustini. Izin menanyakan, dalam konfigurasi VLAN dikenal dengan sebuah mode terang dan mode akses. Apa perbedaannya? Sekian, terima kasih. Izin menjawab, yang saya ketahui, terang adalah penghubung antara VLAN satu dan VLAN lainnya. Fungsi terang adalah untuk melewati VLAN yang berbeda dalam satu jaringan, sedangkan akses adalah penghubung antara satu klien dan klien lainnya dalam satu jaringan atau satu VLAN yang sama. Apakah cukup? Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin menambahkan, perkenalkan, nama saya Intan dari kelompok 2. Mode terang dan mode akses adalah dua mode yang digunakan dalam konfigurasi VLAN pada perangkat jaringan seperti switch dan router. Mode terang adalah mode yang digunakan untuk mengirim dan menerima paket VLAN dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Dalam mode ini, perangkat dapat menerima dan mengirim paket dari beberapa VLAN sekaligus. Mode terang sering digunakan pada port yang terhubung ke switch atau router lain. Mode akses adalah mode yang digunakan untuk mengirim dan menerima paket VLAN dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Dalam mode ini, perangkat hanya dapat menerima dan mengirim paket dari satu VLAN saja. Mode akses sering digunakan pada port yang terhubung ke perangkat endpoint seperti komputer atau printer. Secara singkat, mode terang digunakan untuk mengirim dan menerima paket dari beberapa VLAN sekaligus, sedangkan mode akses digunakan untuk mengirim dan menerima paket hanya dari satu VLAN saja. Sekian. Bagus, ya, tepuk tangan. Ya, yang bertanya juga, untuk yang bertanya tadi tepuk tangan juga ya, Rianti ya. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Ada. Oke, masih ada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rapli, perwakilan dari kelompok 5. Kelompok 5 Muhammad Rapli ya. Di sini saya akan bertanya, mengapa saat kita konfigurasi DNS kita perlu mencetak allow remote request? Baik, izin menjawab. Ketika Anda mengkonfigurasi DNS server, terus ada opsi allow remote request, itu harus dicentang. Itu dapat digunakan untuk memungkinkan permintaan DNS dari klien yang berada di luar jaringan lokal. Ini penting jika Anda ingin mengaktifkan akses DNS. Jika opsi ini tidak dicentang, hanya permintaan DNS dari klien dalam jaringan lokal yang akan dilayani oleh server DNS. Jika klien di luar jaringan lokal mengirim permintaan DNS ke server, permintaan tersebut akan ditolak dan klien tidak akan dapat mengakses alamat yang diinginkan. Secara umum, centang allow remote request jika Anda ingin membuat DNS server Anda dapat diakses dari luar jaringan, sehingga klien dari luar jaringan dapat mengakses alamat yang diinginkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya, bisa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alia Susanti. Siapa? Alia Susanti. Iya. Dari kelompok 2. Ketika kita mengkonfigurasi port pada switch VLAN header, kita isi dengan add missing dan always strip. Apa perbedaannya? Sekian, terima kasih. Izin menjawab,
Edifying dan always strip adalah dua pilihan yang digunakan dalam konfigurasi port VLAN pada switch. Edifying berarti bahwa jika header VLAN tidak ditemukan pada paket yang diterima pada port tersebut, switch akan menambahkan header VLAN ke paket tersebut. Ini digunakan jika Anda ingin memastikan bahwa paket yang diterima pada port tersebut selalu memiliki header VLAN. Always strip berarti bahwa switch selalu akan menghapus header VLAN dari paket yang diterima pada port tersebut. Ini digunakan jika Anda ingin memastikan bahwa paket yang diterima pada port tersebut tidak memiliki header VLAN. Perbedaan dari kedua pilihan ini adalah pada if missing, switch akan menambahkan header VLAN jika tidak ditemukan. Sedangkan always strip akan selalu menghapus header VLAN yang ada. Pilihan yang digunakan tergantung pada konfigurasi jaringan yang diinginkan. Apakah cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashabina dari kelompok 1. Izin bertanya, dari penjelasan tadi ada yang disebut dengan header VLAN. Apa itu header VLAN? Izin menjawab. Jadi header VLAN adalah bagian dari frame data pada jaringan komputer yang digunakan untuk menandakan VLAN atau Virtual Local Area Network yang digunakan pada paket data. Header VLAN biasanya terdapat pada lapisan data link dari model OSI dan digunakan untuk membagi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan virtual yang dapat diatur secara independen. Hal ini memungkinkan untuk mengatur akses jaringan dan meningkatkan keamanan efisien jaringan. Apakah cukup? Ada yang ingin bertanya lagi? Jikalau Kelompok tidak ada, presentasi kami tutup, sesi tanya jawab sudah selesai. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Nah, jadi tadi sudah dipresentasikan terkait tentang bagaimana cara konfigurasi VLAN di router mikrotik. Ya. Selanjutnya ya, konfigurasi router sebagai gateway. Ya, di sini yang pertama di dalam konfigurasi router ya, kita kan konfigurasi VLAN, tapi VLAN-nya dibuat di router. Nah, kemudian yang tadi itu kan ada dua ya, ada dua perangkat router. Yang satu itu untuk router, kemudian yang satu itu dijadikan sebagai switch. Nah, kemudian apa saja yang dikonfigurasi di router itu? Yang pertama di sini adalah konfigurasi router sebagai gateway. Ya, jadi sebagai gateway itu, jadi ketika klien mau connect ke internet itu harus ada gateway-nya dulu ke internet. Gateway itu kalau bahasa kita itu apa? Gerbang ya. Ya, dengan adanya gateway ini, si router ini, ketika si klien nih mau lewat keluar ke internet ya, ke jaringan publik, nah itu kan harus diverifikasi dulu. Kemudian cara konfigurasi router mikrotik menjadi switch. Nah, jadi yang satu lagi itu kan router. Nah, dijadikan sebagai switch. Nah, yang kita jadikan switch yang di bridge itu hanya either 1, either 2, either 3. Ya, sedangkan either 4 itu jangan. Mengapa jangan? Ya, itu untuk meremote-nya. Kalau semuanya di bridge itu ya, kemungkinan ketika kita mau meremote itu nggak bisa karena sudah dijadikan switch. Ya. Nah, apa saja yang akan dikonfigurasi di switch? Ya, yang dikonfigurasi di switch, konfigurasi bridge yaitu menggabungkan either 1, either 2, either 3, konfigurasi port either menjadi terang, kemudian uji konektivitas VLAN. Kemudian ada konfigurasi port Ethernet menjadi terang. Nah, ini masalahnya terang. Ya, jadi terang itu ketika secara fisiknya, kita lihat fisiknya ini terang misalkan ya. Nah, ini ada kabel misalkan. Ya. Nah, ini kabel. Nah, ini kabel. Nah, ini kabel. Ini dua kan? Ya, misalkan ada mikrotik nih, mikrotik. Port 1, port 2. Kalau router itu kan otomatis kita bisa mengkonfigurasi beda network. Yang jadi masalah di sini menggunakan satu switch. Nah, Pak, kalau misalkan udah dua gini kabelnya. Nah, kalau dua begini berarti switchnya untuk pembaginya harus ada dua switchnya. Nah, ini berhubungan dengan pembiayaan. Nah, di sini ada terang ini. Kabel ini secara fisiknya ini dua. Ya. Terlihatnya secara logika dua gitu kan.
si kabel ini. Network 1, network 2. Misalkan ini pilihan 10, ini pilihan 20. Kemudian dengan adanya terang kita gabungkan menjadi satu. Ya, jadi seolah-olah dengan adanya konfigurasi terang ini kabelnya satu. Jadi satu. Secara kelihatan gini satu. Tapi di dalamnya ini ada dua. Ada dua network yang disebut dengan pilan itu. Nah, kemarin kita sudah bahas kan apa perbedaan LAN dengan pilan. Ya. Secara garis besarnya, kalau LAN itu kita bisa lihat ya kabel-kabel ini merarangkeng gitu kan. Ya, tapi secara virtual LAN, nah ini secara virtual LAN, ini seolah-olah ini satu tapi di dalamnya ada dua network. Gitu, ya. Itu adanya terang, fasilitas terang. Kemudian selanjutnya ya, dari contoh topologi di atas dapat terlihat bahwa dua buah perangkat router mikrotik di mana yang satu router board akan berfungsi sebagai internet gateway, ini gateway ya. Kemudian yang satu router board lagi akan dikonfigurasi sebagai switch, pilan, trunking dan akses. Nah, ini switch. Nah, yang ini akan modenya terang, ini modenya adalah akses ya. Kemudian dari topologi di atas juga bisa terlihat bahwa ada satu buah kabel yang menghubungkan antara router utama yaitu header 4 ini ya dan switch header 1 di mana koneksi fisik tersebut nantinya akan membawa dua informasi. Nah, ini dari sini akan membawa informasi pilan 10 dan pilan 20 ya. Kemudian dari interface header 2 dan header 3 pada switch akan bertindak sebagai access port yang masing-masing akan mengeluarkan pilan ID ya 10 dan pilan ID 20. Dikarenakan fungsi pilan salah satunya adalah untuk membagi segmentasi jaringan ya, yang masing-masing pilan tersebut menggunakan segmen network yang berbeda. Dari uraian ini ya, ada yang bisa menyimpulkan? Fardan lagi. Oke, Fardan. Coba Fardan. Ya. Apa Fardan? Coba. Saya Muhammad Fardan, perwakilan dari kelompok 3 ingin menyimpulkan VLAN adalah sebuah teknologi jaringan yang digunakan untuk membuat jaringan virtual dalam jaringan fisik yang sama. VLAN juga memungkinkan untuk memisahkan atau membagi menjadi beberapa bagian yang berbeda dan dapat diatur secara independen. Ini juga dapat meningkatkan keamanan, mengurangi kekacauan, dan membuat pengelolaan jaringan yang efisien. VLAN juga dapat dikonfigurasi oleh switch atau router yang mendukung fitur VLAN. Oke, bagus. Tepuk tangan ya. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ada? Ya, ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita simpulkan bersama ya. Nah, kesimpulannya di sini setiap host dalam pilan dapat saling berkomunikasi melalui pengguna switch yang dikonfigurasi untuk mengelompokkan host-host tersebut ke dalam pilan yang sama. Switch akan mengalirkan paket data antara host-host yang berada dalam pilan yang sama sehingga mereka dapat saling berkomunikasi. Selain itu, router atau gateway juga dapat digunakan untuk menghubungkan antara pilan dan menghubungkan komunikasi antar pilan. Jadi kalau tidak ada gateway, nah di sini ya. Kalau tidak ada gateway di sini, kalau misalkan di sini switch saja. Ini pilan 10 dan pilan 20. Nah, ini pilan 20 maksudnya. Ya. Nah, ini kalau misalkan kita hubungkan PC yang ini dengan PC yang ini, kan ini kan beda network ya. Anggap ini 20. Itu tidak akan terhubung kalau tidak ada gateway, kalau ada switch saja. Tapi bagaimana Pak kalau misalkan kita mau menghubungkan antara pilan 10 dan pilan 20 ini kan beda pilan, kan beda IP address. Makanya di sini adalah sebuah gateway, adalah router. Nanti router ini akan dibuatkan VLAN-nya, kemudian akan membawa informasi dari sini. Itu konfigurasi VLAN ya. Jadi sudah terbukti ya bahwa antara VLAN dengan adanya gateway bisa saling terhubung. Ya, ada yang ditanyakan? Ya. Ada yang ditanyakan sampai sana? Kalau tidak ada, isi refleksi ya, bit LY refleksi siswa. Coba 1 menit saja isi, tidak banyak soalnya lah. Sok refleksi ya. Nah, ini refleksi ya.
Nama peserta, kelas, kemudian pertemuan. Ya, pertemuannya pertemuan T4 ya. 4, kemudian materi pembelajarannya konfigurasi VLAN. Udah? Ya, waktunya sudah habis ya. Nanti kalau yang masih belum, nanti dilanjutkan ya. Kemudian, untuk materi selanjutnya, kita akan konfigurasi hotspot pada router mikrotik. Supaya kalian lebih paham untuk pertemuan nanti, ya kalian coba baca-baca. Bagaimana hotspot itu? Apa sih hotspot itu? Bagaimana cara konfigurasinya? Apa manfaatnya? Ya, banyak di internet. Ya, kemudian selanjutnya doa penutup. Ya, terima kasih. Kalian adalah anak-anak hebat. Oke ya. Coba KM pimpin untuk doa. Ya, sambil duduk saja boleh. Duduk siap, gerak. Setelah selesai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.